malam hari ini materi kita tentang daerah tujuan wisata. Jadi kemarin untuk sampai di UTS itu materinya kan yang terakhir tentang pemasaran pariwisata, loyalitas dan kepuasan wisatawan. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang daerah tujuan wisatanya, apa itu daerah tujuan wisatanya, terus bagaimana pendekatan-pendekatan untuk membentuk suatu daerah itu dikatakan sebagai daerah tujuan wisata, dan juga mempelajari tentang siklus hidup daerah tujuan wisata. Apa itu daerah tujuan wisata? Jadi DTW atau daerah tujuan wisata itu adalah tempat di mana segala kegiatan pariwisata bisa dilakukan dengan tersedianya segala fasilitas dan atraksi wisata untuk wisatawan. Jadi secara simpelnya kalau pariwisata kegiatannya, wisatawan orangnya, maka daerah tujuan wisata ini adalah tempatnya. Nah, unsur pokok apa saja yang ada dalam daerah tujuan wisata? Jadi daerah tujuan wisata itu yang pertama sudah pasti harus ada objek dan daya tarik wisatanya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa berkunjung ke suatu daerah kalau daerah itu sendiri tidak memiliki objek dan daya tarik wisata. Maka unsur yang pertama harus ada dalam daerah tujuan wisata itu adalah objek dan daya tarik wisata. Yang kedua adalah prasarana wisata. Prasarana wisata itu seperti penunjang-penunjang wisata. Yang ketiga adalah sarana wisatanya, yang keempat infrastruktur, dan yang kelima adalah masyarakat dan lingkungan. Sedangkan komponen daerah tujuan wisata itu sendiri yang pertama adalah atraksi atau attraction, yang kedua adalah fasilitas, yang ketiga adalah pendukung, dan yang keempat adalah pelayanan. Itu menurut Cooper et al. Nah, bagaimana menetapkan daerah tujuan wisata? Jadi, tidak semua daerah itu bisa dikatakan sebagai daerah tujuan wisata. Ada cara-cara atau pendekatan-pendekatan yang dipakai untuk menetapkan suatu daerah itu menjadi daerah tujuan wisata. Yang pertama yaitu pendekatan persepsi pasar atau market perception. Ini dulu waktu perencanaan pariwisata kita sempat bahas sekilas bahwa untuk melihat atau menentukan suatu daerah atau membentuk suatu daerah tujuan wisata itu yang pertama dengan melihat sisi penawaran dan permintaan. Ada yang masih ingat nggak sisi penawaran dan permintaan wisata? Ada yang masih ingat? Jadi dilihat dari sisi penawaran atau sisi tersedianya tempat wisata dan dari sisi permintaan atau harapan-harapan wisatawan terhadap suatu daerah tujuan wisata. Jadi misalnya di Surabaya itu wisata-wisata yang sudah tersedia apa saja sih? Dan wisata-wisata yang sebenarnya diinginkan oleh wisatawan itu apa saja sih? Kalau kita sudah bisa memenuhi sisi penawaran dan permintaan, maka akan terbentuklah suatu daerah tujuan wisata. Karena di situ bisa terdapat objek wisata atau atraksi wisata yang bisa memenuhi sisi permintaan dari wisatawan itu sendiri. Nah, pendekatan yang kedua yaitu adalah pendekatan lintas batas atau borderless tourism. Jadi, suatu daerah tujuan wisata itu juga bisa terbentuk karena adanya pendekatan lintas batas. Apa itu pendekatan lintas batas? Pendekatan lintas batas adalah pariwisata lintas batas atau borderless tourism dapat diartikan sebagai program kemitraan strategis antar wilayah yang berdekatan atau bekerja sama lintas batas untuk mengembangkan destinasi kepariwisataan secara terpadu. Dari pengertian ini sudah bisa difahami tentang lintas batas. Jadi daerah tujuan wisata yang terbentuk dengan menggunakan pendekatan lintas batas. Yang tempat itu sebenarnya selama ini minim kunjungan, terus karena adanya pendekatan lintas batas, pada akhirnya tempat itu tuh sekarang juga dikunjungi atau menjadi daerah tempat wisata atau daerah tujuan wisata. Pernah dengar pariwisata Joglo Semar? Belum, Bu.
Jogja, Solo, Semarang. Belum. Belum. Jadi Joglo Semar itu adalah salah satu bentuk pendekatan daerah tujuan wisata dengan menggunakan pendekatan lintas batas. Jadi kalau kita main ke Jogja, itu kita bisa mampir ke Solo dulu, ke Semarang dulu. Jadi daerah-daerah yang lintas batasnya berdekatan itu bisa menjadi satu kesatuan yang menjalin kemitraan untuk membentuk suatu daerah tujuan wisata. Kalau luar negeri, contohnya apa pendekatan lintas batas? Saya sering banget sebut contoh pendekatan lintas batas yang membentuk daerah tujuan wisata luar negeri. Misalnya adalah kalau contohnya di Indonesia kan bisa Jogja, Solo, Semarang. Kalau luar negeri, Malaysia bukan Bu? Malaysia, Singapura. Malaysia, Singapura, Thailand. Itu salah Thailand. satu bentuk pendekatan lintas batas. Sekarang kan tour and travel semuanya menawarkan itu kan. Bisa 4 hari 5 malam dapat 3 negara. Jadi ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Jadi orang-orang itu secara tidak langsung yang sebelum-sebelumnya daerah tersebut merupakan daerah yang minim kunjungan wisata menjadi banyak atau menjadi salah satu tujuan wisata baru yaitu dengan menggunakan pendekatan lintas batas. Dulu kan orang-orang jarangan yang main ke Thailand ya, tapi karena adanya paket Malaysia, Singapura, Thailand, pada akhirnya orang-orang sekarang jadi lebih suka ke Thailand. Karena di sana katanya lebih murah daripada ke Singapura. Karena Singapura kan pakai dolar ya, jadi lebih mahal. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari pendekatan lintas batas, yaitu penetapan daerah tujuan wisata dengan pendekatan lintas batas. Nah, yang lebih besar lagi adalah penetapan daerah tujuan wisata dengan pendekatan klaster pariwisata. Jadi, klaster pariwisata sebagai sekelompok industri pariwisata serta industri sektor terkait lainnya pada suatu kawasan tertentu yang bekerja sama untuk mempengaruhi daya saing destinasi pariwisata pada area tertentu. Jadi, kalau klaster itu adalah salah satu wilayah di mana di situ bukan cuma ada tempat wisata aja, tetapi juga ada industri-industri atau sektor-sektor industri pendukung lainnya seperti industri perhotelan, industri akomodasi, transportasinya, bahkan sekolah-sekolah pariwisata juga ada. Contohnya di mana? Contoh pendekatan klaster. Batu mungkin Bu. Batu. Kan ini tinggal baca nih. Kota wisata Batu. Di Batu itu kan sekarang menjadi salah satu kawasan pariwisata klaster ya. Di sana bukan cuma ada objek-objek wisata atau tempat wisatanya aja, tetapi juga ada perhotelan sudah mulai banyak. Terus kayak tour and travel sudah pasti ada. Terus sekolah-sekolah wisata kan juga sudah ada. Kayak resto, semuanya jadi satu. Jadi yang terkait menjadi salah satu terkait atau saling berhubungan di antara di satu kawasan untuk membentuk suatu klaster pariwisata. Itu adalah salah satu contoh penetapan daerah tujuan wisata dengan pendekatan klaster. Atau kalau enggak selain di eh, Batu, sekarang ada klaster pariwisata itu di Banyuwangi. Banyuwangi kan sekarang daerah atau tempat-tempat wisatanya kan sudah mulai banyak. Perhotelan di sana juga sudah mulai banyak. Jadi kalau klaster di sana, kalau ke Banyuwangi sekarang bukan cuma ada pantai. Sebenarnya dari dulu bukan cuma ada pantai sih, tapi kan sekarang lebih di hype lagi kayak Ijen, terus Taman Baluran gitu. Jadi klaster wisatanya lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Dari 3 pendekatan ini mana yang masih belum paham penetapan daerah tujuan wisata?
Yang mana? Bu, itu yang mau tanya, Bu. Mm-mm. Kalau tempat ibadah itu juga termasuk pendekatan klaster atau enggak ya? Contoh. Kayak masjid gitu kan, biasanya kan kayak terutama di Batu itu kan ada masjid besar juga itu. Itu juga termasuk pendekatan klaster pariwisata atau bukan? Maksudnya pendekatan klaster gimana? Masjid itu termasuk tempat wisatanya gitu ta? Di dekatnya gitu. Oh, kalau itu kan termasuk fasilitas aja. Ada masjid, ada tempat ibadah. Kalau klaster ini lebih ke yang bergerak di industri pariwisata sih. Sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata yang ada dalam satu kawasan. Kayak akomodasi itu kan juga terkait dengan sektor pariwisata. Tour and travel, terus sekolah-sekolah pariwisata. Ada lagi yang ditanyakan?